Hai semuanya, perkenalkan nama saya Budi Sumardani. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama adalah penerapan akuntansi, dan yang kedua konsep teoritis akuntansi. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi. Sebelumnya, pengertian dari akuntansi adalah suatu kegiatan mengolah transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Adapun proses dalam akuntansi itu terdiri dari beberapa proses, diantaranya yaitu yang pertama pencatatan, yang kedua penggolongan, yang ketiga pengiktisaran, yang keempat pelaporan, dan yang kelima penganalisaan. Tujuan penerapan akuntansi pada suatu perusahaan adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Penerapan akuntansi dapat diterapkan pada perusahaan nirlaba maupun perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Si nirlaba, tujuan utamanya bukanlah untuk menghasilkan laba, melainkan untuk melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Organisasi nirlaba dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama organisasi pemerintah dan yang kedua organisasi non-pemerintah. Nah, pada organisasi non-pemerintah ini diantaranya yaitu organisasi zakat, organisasi universitas, dan organisasi yayasan. Organisasi nirlaba juga membuat suatu laporan keuangan. Adapun laporan keuangannya terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan organisasi nirlaba membuat laporan keuangan adalah yaitu pembuatan keputusan bagi manajemen organisasi. Yang kedua, menilai pelayanan organisasi nirlaba kepada masyarakat. Yang ketiga, menilai kinerja organisasi selama suatu periode. Lalu memberikan informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan organisasi itu sendiri. Memberikan informasi kinerja organisasi pada suatu periode, menilai likuiditas organisasi, dan memberikan penjelasan dan interpretasi dari informasi keuangan yang diberikan melalui catatan atas laporan keuangan. Yang membedakan organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yaitu terdapat transaksi penerimaan sumbangan dari donatur yang digunakan untuk permodalan oleh organisasi nirlaba untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pada perusahaan atau entitas. Tujuan utama perusahaan atau entitas adalah untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Perusahaan dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau menjual produknya berupa jasa, di mana produk yang ditawarkan ini tidak berwujud. Lalu pada perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli dan mengolah bahan jadi tanpa mengubah bentuk atau sifat dari produk tersebut. Biasanya pada perusahaan dagang terdiri dari beberapa transaksi, misalnya yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi pengeluaran, dan transaksi penerimaan. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Yang membedakan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan lainnya yaitu terletak pada biaya yang dikeluarkan. Pada perusahaan manufaktur, biaya yang dikeluarkan itu antara lain biaya inventory, biaya fabrikasi, dan biaya produksi. Adapun siklus akuntansi pada perusahaan atau entitas itu diawali dengan adanya transaksi, kemudian dicatat pada jurnal, lalu digolongkan ke dalam buku besar dan diiktisarkan ke neraca saldo. Nah, pada akhir periode akan dibuatkan jurnal penyesuaian, lalu diiktisarkan kembali ke neraca saldo setelah penyesuaian, lalu dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Dan pada akhir periode akan dibuatkan jurnal penutup, lalu dibuatkan neraca saldo setelah penutup. Dan pada awal periode akan dibuatkan jurnal pembalik. Begitupun pada periode-periode berikutnya, siklus akuntansi pun akan sama seperti itu.
Yang kedua, saya akan membahas mengenai konsep teoritis akuntansi. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian teori akuntansi, yang kedua, struktur teori akuntansi, dan yang ketiga, yaitu perumusan teori akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian teori akuntansi. Adapun 3 dimensi teori, diantaranya yaitu yang pertama, reductionism, yang kedua, instrumentalism, dan yang ketiga, realism. Pada dimensi reductionism, teori dimulai dari asumsi-asumsi di mana secara tidak langsung merujuk ke objek yang diobservasi dan bukan merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, pada dimensi instrumentalism, di mana teori merupakan alat yang digunakan untuk menilai pernyataan tentang hasil dari suatu observasi. Dan yang ketiga yaitu pada dimensi realism, di mana teori adalah sekumpulan proporsional atau dalil yang merupakan pernyataan kebenaran atau ketidakbenaran tentang dunia nyata. Teori akuntansi terdapat beberapa periodisasi, diantaranya yaitu preteori period yang berawal dari tahun 1492 sampai dengan 1800. Yang kedua yaitu general scientific period yang dimulai dari tahun 1800 sampai dengan 1955. Yang ketiga yaitu normative period yang dimulai pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Dan yang keempat yaitu specific scientific period yang dimulai dari 1970 hingga sekarang. Lalu yang kedua mengenai struktur teori akuntansi. Adapun komponen dari struktur teori akuntansi itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan, yang kedua yaitu postulat akuntansi, yang ketiga yaitu konsep teoritis akuntansi, yang keempat prinsip dasar akuntansi, dan yang kelima adalah standar akuntansi. Ada komponen yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Adapun menurut American Accounting Association menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah yang pertama membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamatan atas sumber daya atau aktivitas. Yang keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Konsep yang kedua yaitu postulat akuntansi, di mana postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima secara umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi berada. Komponen yang ketiga adalah konsep teoritis akuntansi, di mana terdapat 7 teori akuntansi, di antaranya yaitu yang pertama proprietary theory, yang kedua entity theory, yang ketiga found theory, yang keempat enterprise theory, yang kelima residual theory, yang keenam commander theory, dan yang ketujuh adalah investor theory. Komponen yang keempat adalah prinsip dasar akuntansi, di mana terdapat beberapa prinsip dalam akuntansi, di antaranya yaitu cost principle, yang kedua revenue principle, yang ketiga matching principle, yang keempat objectivity principle, yang kelima consistency principle, yang keenam disclosure principle, yang ketujuh conservatism principle, yang ke-8 materiality principle, dan yang ke-9 uniform dan compatibility. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan teori akuntansi. Teori harus mampu merumuskan kebenaran, sehingga teori ini secara terus-menerus harus diuji dan diverifikasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.